Itu Ustaz, ada titipan dari istri nih, kalau dia lagi wudhu di luar ya, di tempat terbuka gitu ya, kan istri pakai niqab, pakai bercadar gitu. Itu di tempat kayak gini nih, misalkan nggak ada tempat lain gitu, nggak ada yang tempat tertutup. Itu gimana cara dia ngambil wudhunya Ustaz? Kayak membasuh kepalanya kan kayak gitu ya. Terus dia harus pakai niqabnya kan gimana gitu. Baik, Masya Allah. Ini titipan pertanyaan yang bagus nih dari ibu-ibu ya. Yang pertama terlebih dahulu untuk ibu-ibu, hendaknya mencari tempat wudhu yang tertutup terlebih dahulu apabila memungkinkan ya. Yang kedua, ini pertanyaannya kondisional, ini tidak memungkinkan karena sebuah sebab, sebuah keadaan terpaksa berwudhu di tempat terbuka seperti ini ya. Sedangkan seorang wanita muslimah diharuskan menutup auratnya ya. Aurat wanita muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan kedua tangannya, telapak tangannya. Itu aurat dari seorang wanita muslimah. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketika dia berwudu dari awal, caranya sama seperti biasa. Kalau tadi dikatakan pakai cadar, pakai niqab, ketika berwudu maka cadarnya dibuka. Ya, cadarnya dibuka. Karena yang pertama perintah Allah, basuhlah wajah kalian. Gitu. Dan wajah dalam hal ini bukanlah termasuk aurat. Tetap niqabnya, cadarnya dibuka dan dia basuh. Hanya saja ketika membasuh, mengusap kepalanya, nah ini yang membedakan. Ketika dia mengusap kepalanya, dia tidak usah membuka kerudungnya, tidak usah membuka jilbabnya. Bagaimana? Dia cukup ya ambil air, kemudian taruh di bagian atas kepala dia, kerudungnya ya, dipegang seperti ini ya, dari depan, tengah, belakang ya. Demikian pula ketika telinga, dari luar kerudungnya dia usap dari luar kerudungnya. Kerudungnya tidak usah dilepas, jilbabnya tidak usah dilepas. Hanya itu yang membedakan ya. Yang lainnya sama. Kemudian secara khusus kalau dia pakai kaos kaki, nah ini juga kaos kaki ya. Kalau dia pakai kaos kaki, maka di sini ada satu pembahasan, yaitu mengusap al-mashu al-khufaini ya, mengusap dua alas kaki. Kalau dulu khuf itu bisa artis sepatu atau sendal atau misalnya ya, atau sekarang ada kaos kaki. Nah, kalau dia pakai kaos kaki, maka boleh dia hanya mengusap bagian atasnya saja. Jadi ini umpamanya ada kaos kaki ya, umpamanya ada kaos kaki, maka dia cukup usap bagian atasnya saja, seperti ini ya. Tidak usah diusap bagian bawahnya, karena Nabi SAW pernah pakai khuf ya, pakai sepatu alas kaki, dan ketika itu hanya mengusap bagian atasnya saja. Dan ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaos kakinya tidak usah dibuka, dengan catatan ketika dia pakai kaos kaki, dia dalam keadaan sudah bersuci. Bagi orang yang mukim boleh menggunakan selama 1 hari 1 malam. Bagi orang yang sedang safar boleh 3 hari 3 malam melakukan yang demikian. Demikian secara ringkas ya, kalau dalam keadaan terbuka bagi seorang wanita muslimah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tangannya gimana? Tangannya gimana? Tangannya juga perempuan. untuk tangan sampai sikut. Wallahu a'lam bishawab. Untuk tangannya tetap diperintahkan untuk dibasuh. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ketika dia bisa berusaha ya memasukkan tangannya ke dalam baju tangannya ya, seperti itu sebanyak 1 kali saja, karena boleh juga mengusap anggota wudhu sebanyak 1 kali ya. Yang tidak dilepas itu hanya kerudungnya, jilbabnya ya. Adapun tangan dia masukkan ke dalam lengan bajunya 1 kali sampai ke situ. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu Pak. Kalau baju sempit bagaimana Ustaz? Baik, yang pertama pembahasan tentang baju seorang wanita muslimah. Dianjurkan untuk menutup auratnya, dan para ulama mengatakan hendaklah memiliki baju yang longgar, yang tidak sempit
ya. Ini idealnya demikian. Sekarang kalau sempit bagaimana? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Ya, kalau dia bisa masih memasukkan bisa, kalau enggak ya sudah dia dengan apa namanya dari luar lengan bajunya dia basahi lengan bajunya sampai ke sikunya. Cukup 1 kali saja. Kayak begitu Bu. Cukup ya.